Hai, selamat datang di channel Ruang Tutorial. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan formula sebelumnya yang berkaitan tentang workday. Di video atau tutorial sebelumnya kita sudah membahas dari networkday. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam belajar dari formula-formula di Microsoft Office ini. Kita masih membahas tentang rumus Excel yang berkaitan tentang tanggal atau dates, time atau waktu, yaitu dari workday. Jadi rumus Excel workday merupakan kebalikan dari next workday yang sudah pernah kita bahas di tutorial sebelumnya. Jadi kalau untuk next workday itu kita menghitung jumlah hari kerja berdasarkan tanggal awal atau tanggal dimulai terhadap tanggal penyelesaian kerja dengan ketentuan libur pekanan hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional jika ada. Sedangkan untuk yang formula workday ini, jadi ini kita akan mencari tanggal penyelesaian di sini dengan ketentuan tanggal awal realisasi program tersebut dan berapa jatuh tempo, berapa hari jatuh temponya. Seperti contoh di lembar kerja ini kita akan buat lembar kerja ini di mana kita punya tabel yaitu nomor, nama proyek, tanggal realisasi, waktu pengerjaan, dan tanggal jatuh temponya. Jadi di sini ada satu ketentuan untuk hari libur nasionalnya yang ditentukan oleh kita, ditulis. Jadi seperti contoh ini ya, kita ambil untuk formula yang pertama yaitu workday, yaitu dari start tanggalnya, yaitu start date-nya ini, kemudian jumlah hari atau waktu pengerjaannya. Kemudian di sini holiday, hari libur nasional. Kita mulai saja, kita hapus untuk formulanya. Di sini secara default itu biasanya formatnya ke general. Secara default standar dari Excel-nya. Maka kita bisa lakukan sama dengan workday. Di sini ada dua formula juga, yaitu workday yang tanpa INTL-nya, dan kita akan uji selanjutnya. Jadi yang pertama kita workday yang biasa, yang dimana cuma dihitung 5 hari kerja. Jadi hitungan weekend, Sabtu, Minggu, dia termasuk hari libur. Jadi workday tanggal awalnya, kemudian koma, hari atau waktu pengerjaannya, kemudian koma lagi di hari liburnya. Enter. Di sini akan secara default dia standarnya adalah menjadi angka. Ya, apa langkahnya untuk menampilkan itu? Kita harus masuk ke pengaturan format atau Ctrl F1. Ctrl 1. Maaf, jadi di sini kan formatnya ke general. Kita bisa rubah ke date, kemudian untuk lokasi kita bisa tentukan lokasinya. Ini saya tentukan di Indonesia sendiri, kemudian kita ambil format dari tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, maka di sini akan keluar tanggalnya. Jadi di sini kita jatuh temponya itu tanggal 1 bulan 5 2022, dia pengerjaannya 1 hari. Berhubung di sini tanggal 1 libur, tanggal 2 libur, tanggal 3 libur, maka di sini jatuh temponya ada tanggal 4. Dan ini coba ini dihapus dulu karena dia jadi 30 hari di tanggal 5. Jadi tanggal 5 Mei ya temponya dia dapat tanggal 16 plus hari Sabtu dan Minggu. Oke, ini yang workday.
Oke, ini untuk yang formula workday. Maaf, ini kebanyakan S-nya. Oke, yang selanjutnya itu untuk formula berikutnya yaitu workday until ENTL. Jadi kita buat di sini untuk formula kedua. Kita buat .intl. Oke, jadi kita uji langsung sama dengan workday intl-nya, start tanggalnya oke, koma, jumlah hari, koma. Nah, di sini tentukan harinya hari apa. Oh, oke, kita buat hari Minggu, kita tentukan tanggal di ID 11, hari liburnya. Enter. Oh, ini masih jatuhnya ke ini. Kemudian jangan lupa ya, ini untuk supaya tidak bergerak maka kita kunci dengan absolute atau 4. Kita tinggal tarik. Ini juga sama. Jadi supaya tidak bergerak tanggal ininya, tanggal seleksinya. Jadi ini. Jadi kalau ini sama jatuh-jatuhnya karena tanggal harinya. Kemudian untuk yang di sini dia lebih panjang ketika menggunakan workday ENTL. Jadi hari Sabtu masih dihitung di sini untuk pengerjaannya. Sedangkan kalau di sini lebih pendek karena hari Sabtunya dihitung, dia ada sekitar berapa hari ini itu yang dihitung. Jadi itu mungkin sedikit untuk sharing tutorial dari saya tentang cara menghitung jatuh tempo untuk project kita ke klien, sehingga kita bisa mewarning atau menempatkan dia jatuh temponya kapan. Jadi itu saja tutorial kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Tutorial, dan apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.